Oke, oleh semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu pembahasan tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika gerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang paling unik yaitu eh, dinamika gerak. Nah, di sini apa itu dinamika gerak? Yaitu gabungan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep dan penurunannya ke dalam pemecahan masalah. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, dinamika gerak yaitu dapat didefinisikan sebagai gabungan antara gerak lurus dan dengan gerak melingkar ya. Baik gerak lurus beraturan maupun gerak melingkar beraturan atau gerak lurus berubah beraturan dengan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, biasanya itu gerak melingkar gerak lurus berubah beraturan dengan gerak melingkar berubah beraturan. Tapi kedua-duanya juga sama ya. Nah, sekarang untuk gerak lurus dan gerak melingkar, nah nanti di sini eh, persamaan yang penting, yang paling penting yaitu tentang kecepatan ya. Kecepatan itu Pt sama dengan V0 plus A kali T ya. Atau Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. Nah, kemudian jaraknya S sama dengan V0 T ditambah setengah A T kuadrat ya. Ini setengah ya, setengah A T kuadrat. Nah, oke. Nah, kemudian berikutnya di sini ada gaya. Gaya itu sama dengan M kali A atau sigma F sama dengan M kali A ya. Tuh, itu hubungannya. Nanti dari gerak ke gaya ya. Nah, sedangkan untuk gerak melingkar ya, untuk gerak melingkar di sini tinggal ganti. Ini gerakannya melingkar ya. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T ya. Kemudian berikutnya omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa kali theta ya. Nah, berikutnya itu di sini jarak yang ditempuh, di sini sudut yang ditempuh, yaitu theta sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah alfa kali T kuadrat ya. Nah, kalau pada gerak lurus itu membahas tentang hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A atau F sama dengan M kali A. Sedangkan di sini adalah momen gaya. Tau sama dengan bisa I kali alfa juga bisa F kali D ya. Atau di sini sigma tau sama dengan I alfa dan F kali D ya. Bisa sigma tau sama dengan I alfa, bisa sigma tau sama dengan F kali D ya. Nah, berikutnya lagi di sini ada energi kinetik. Energi kinetik translasi itu setengah mp kuadrat. Nah, sedangkan di sini energi kinetik rotasi itu setengah i omega kuadrat ya. Nah, nanti digabungkan ya. Nanti antara gerak lurus dengan gerak melingkar itu menjadi gerak eh, mengguling ya. Mengguling itu berarti sambil bergerak lurus dan dia mengalami gerak melingkar juga ya. Gitu. Ingat hati-hati ini rumus-rumusnya ini dibawa dari kelas 1 ya atau kelas 10 dulu ya. Oke. Untuk selanjutnya perhatikan uraian berikutnya. Jadi yang penting ini hafalkan dulu ya rumus-rumusnya sebab nanti nyambung ya. Yap. Nah, hukum kekalahan energi. Nah, di sini berarti kita menghubungkan antara energi kinetik, energi potensial ya di suatu tempat. Nah, sekarang saya turunkan begini. Di sini juga berlaku hukum kekalahan energi. Nah, misalkan ini ada misal silinder ya. Ini silinder ya. Ini misalkan silinder bisa bola, bisa cincin ya, bisa juga katron, terserah ya. Kalau ini silinder bermasa M, misalkan jari-jarinya adalah R, dia berada pada ketinggian eh, dia berada pada ketinggian H. Nah, kemudian dia mengguling, mengguling itu berarti meluncur sambil berputar ya. Nah, dia berputar dengan kecepatan sudut tertentu, dia meluncur dengan percepatan linear tertentu. Nanti suatu saat dia berada di posisi yang kedua ke bawah ya. Ini posisi satu, ini misalkan posisi yang kedua. Nah, oke. Okay. Nah, di sini berlaku hukum kekalahan energi. Nah, energi apa? Energi mekanik. Berarti nanti di sini ada energi mekanik yang kedua. Nah, di sini juga ada energi mekanik yang pertama. Nah, ingat, energi mekanik satu itu sebenarnya energi mekanik yang kedua. Atau di sini boleh dituliskan efek
1 ya ditambah EK 1 ditambah EK. Nah, EK di sini ada dua ya. EK translasi dan EK rotasi ya, R kecil. Nah, di bawah juga sama. EP 1 ditambah EK translasi dan EK rotasi ya. Nah, ini rumusnya. Nah, di mana energi kinetik rotasi tadi sudah disinggung ya. EK rotasi itu berarti setengah I omega kuadrat. Energi kinetik translasinya itu setengah M P kuadrat ya. Nah, nanti dengan catatan V itu sama dengan omega kali R. Ya, gitu ya. Oke. Itu untuk hukum kekekalan energi. Nah, bagaimana nih aplikasinya? Perhatikan aplikasi berikut. Ya, tentukan kecepatan silinder saat mencapai dasar bidang miring. Nah, misalkan ya, misalkan begini, ini ketinggiannya taruh saja kita sebut H, kemudian massa silinder taruh saja M, jari-jarinya adalah R. Nah, ditanyakan berapa sih kecepatan di sini? Ya, berapa sih waktu yang diperlukan jika dia meluncur atau berbuat apa mengguling sejauh S ya. Nah, kita jawab. Ini taruh saja ini posisi 1, yang ini posisi 2. Nah, maka di situ energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik yang kedua. Ingat, di sini tidak ada keterangan gerakan awal. Tidak ada kecepatannya. Nah, berarti energi potensial 1 langsung saja. Energi potensial 2 ditambah energi kinetik rotasi yang kedua ditambah energi kinetik translasi yang kedua. Nah, nah di sini energi kinetiknya di posisi awal itu nol, baik rotasi maupun translasi. Kenapa? Karena tidak disebutkan ada gerakan, kecuali disebutkan kecepatan awalnya berapa. Gitu ya. Oke. Tinggal masukkan di sini. Ini M, GH ya, sama tuh. Kemudian di sini M, GH ini 1, ini H2 ya. Ditambah ini setengah, ini rotasi ya. Setengah I omega kuadrat 2 ditambah setengah M M P kuadrat yang kedua ya. Nah, ini jangan dulu dibuang itunya apa? M-nya sebab di sini ada perbedaan ya. Nah, oke pindah. Ya, pindahkan MGH2 ya dikurangkan terhadap MGH1. Nah, di sini nanti dapat setengah I omega kuadrat 2 ya ditambah setengah MP kuadrat yang kedua. Ya, ini bisa dibuang nih MG. Nah, H1 bukan dibuang, dieliminasi ya. H2 ya. Oke. Maka diperoleh setengah I omega kuadrat. Nah, ditambah setengah MP kuadrat yang kedua ya. Nah, itu. Nah, dengan catatan nanti perhatikan omega atau V sama dengan omega kali R ya, gitu ya. Oke. Nah, masukkan nih H1 dikurangi H2 ya. MGH. Nah, H1 dikurangi H2 taruh saja H. Nah, berarti di sini setengah I omega. Omeganya ganti ini atau boleh diganti nih. Berarti apa? Pi kuadrat ya. Pi kuadrat per R kuadrat ya. Karena omega itu kan pi kuadrat ya. Omega itu sama dengan pi per R ya. Omega sama dengan pi per R dikuadratkan berarti pi kuadrat per R kuadrat. Udah. Nah, ditambah dengan setengah MP kuadrat 2 ya. Oke. Kiri kanan kali 2. Ini kiri kanan kali 2. Maka nanti diperoleh bahwa 2MGH ya, sama dengan nih I ya, Pi kuadrat per R ditambah M Pi kuadrat. Nah, maka nanti Pi kuadrat dikeluarkan P-nya berarti I per R kuadrat ya. Kuadrat misalnya ketinggalan ditambah M ya. Sama dengan 2MGH ya. Nanti diperoleh Pi itu sama dengan nah gini. Maka 2MGH per sorry, 2MGH ya, per ya, M ditambah I per R kuadrat ya, gitu ya. Nah, itu ini rumus umum nih. Nah, sekarang di sini soalnya adalah silinder. Untuk silinder
itu momen inersianya itu setengah m r kuadrat ya. Oke, maka masukkan ke sini. P kuadrat sama dengan ya, 2m GH per m ditambah I per R kuadrat ya. Udah, maka V kuadrat sama dengan, nah tinggal masukkan 2m GH ya. Nah, 2m GH ya, dibagi dengan M. Nah, I-nya masukkan nih untuk silinder itu momen inersianya. Untuk silinder momen inersianya itu momen inersia silinder setengah M R kuadrat ya. Oke, tinggal masukkan. Nah, berarti R kuadrat di sini setengah ini M R kuadrat ya. Nah, coret R-nya. Oke, maka nanti Pi kuadrat sama dengan nih 2mGh ya. 2mGh dibagi dengan M plus setengah M ya. Coret M-nya nih. Ya, maka nanti diperoleh tuh panjang ya. 2GH per 1 plus setengah. Berapa? Nah, berarti 2 kali 1 ya. Ya. Di mana nih? Penuh nih. 2 kali 1 ya. 2 kali 1, 2 ditambah 1 berarti 3 ya. Berarti nanti 2GH ya. 2GH per 3 per 2. Nah, ini ke atas aja di sini ada lowongan nih. Pi kuadrat nih. Pi kuadrat sama dengan itu 4GH ya per 3 ya. Berarti nanti Pi-nya itu akar dari 4 GH per 3 gitu ya. Ini kecepatan silinder pada saat mencapai bidang miring. Nah, oke. Nah, kalau ditanyakan waktu ya udah tinggal gini. S sama dengan V kali T gitu ya. Ngerti nggak? Atau setengah AT kuadrat itu ya kalau ditanyakan waktu. Tapi di sini kan tentukan kecepatannya saja. Oke. Itu sebagai variasi saja. Oke. Itu soal nomor satu aplikasi dari hukum kekayaan energi pada dinamika gerak. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Awas ini susah ya. Emang kesetimbangan itu materi yang paling susah. Soal yang kedua. Perhatikan nih. Ini ada balok ya. Ada balok, masanya M, diikat dengan menggunakan tali dan dihubungkan pada katrol, masanya M besar itu 2 kg, seperti pada gambar di bawah. Jika balok ditahan dan dilepaskan, tentukan percepatan dan tegangan tali pengikat balok. Oke, perhatikan sini ya. Perhatikan. Nah, ini dipegang dulu. Nah, ketika itu, di sini terjadi gerakan. Gerakan apa? Translasi dan rotasi. Ya. Ini geraknya gerak rotasi dan translasi. Ya. Nah, siapa yang gerak rotasi? Ini katrol ya. Katrol rotasi dengan percepatan sudut alfa. Nah, siapa yang translasi? Ini dia kemana? Turun dengan percepatan A ya. Gitu. Nah, sekarang jawabannya begini. Ya, sorry. Ini kita putar dulu ya. Kalau ada gambar di sini. Nggak ada ya. Nah, langsung aja. Berarti gambarnya begini. Ini berarti MG ya. Ini berarti tegangan tali ke atas nih dari sini. Ini berarti tegangan tali ke bawah. Ya, berarti lihat dulu translasi ya. Untuk translasi berarti berlaku untuk siapa? Balok ya. Balok ya. Atau yang saya hapus dulu nih. Saya hapus diganti dengan kalimat ini. Balok turun. Ya, turun. Ya. Balok turun. Nah, itu berarti gini. Kalau saya gambarkan. Ini T, ini M, MG. Nah, percepatannya A. Nah, berarti nanti di sini berlaku sigma F sama dengan M kali A. Siapa yang membuat gerakan? Itu M, G. Siapa yang melawan? Wah, itu berarti T. Ya. Oke. Sama dengan M kali A. Ya. Maka jelas T sama dengan MG min MA. Ya, ini persamaan satu. Nah, sekarang gerak rotasi. Ya. Rotasi. Ini kan translasi tadi ya. Translasi. Nah, balok turun. Nah, rotasi berarti katrol berputar ya. Nah, katrol berputar.
Nah, berarti nanti berlaku seperti ini. Nah, berlaku ini gambarnya jelek ya. Ini T, yang ini R. Nah, berarti nanti sigma to sama dengan I alfa M. Berarti T kali R di sini tidak ada gaya lain kecuali T. Nah, I alfa. T kali R sama dengan I-nya berapa? Itu katrol ya. Tulis aja dulu setengah M besar R kuadrat. Nah, A-nya ganti. Sebab apa? A itu sama dengan alfa kali R. Ya. Maka nanti alfa sama dengan A per R-nya. Nanti nggak? Nah, ini berarti apa? A per R. Ya, gitu. Yap. Nah, berarti nanti ini coretan ini. Ya. Maka tegangan tali persamaannya adalah setengah M besar kali A. Itu ya. Oke. Masukkan ke persamaan yang kedua, apa yang ke satu. Nah, nah, berarti persamaan satu itu T sama dengan Mg dikurangi M kali A. Nah, Mg apa T-nya ganti oleh setengah M besar ya, setengah MA sama dengan Mg plus ada M kali A ya. Oke. Ini pindah. Berarti setengah M besar A ditambah M kali A sama dengan Mg ya. Oke. Maka diperoleh A sama dengan tuh Mg per nah, M ditambah setengah kali M. Jadi selalu ditambah setengah M. Nah, ini percepatannya. Nah, masukkan coba A sama dengan tuh, M kecilnya adalah berapa? M kecilnya adalah 4 ya. 4 kalikan 10 dibagi 4 ditambah setengah kalikan 2 ya. Berarti ini 40 per 5 ya. Ini kebetulan pas bisa 8 meter per sekon kuadrat ya itu. Nah, tegangan tali berapa? Tegangan tali ya ini. Nah, yang tadi itu. Setengah M katrol kali A. Nah, berarti tinggal setengah M katrolnya adalah 2. Itu A-nya yang barusan kita hitung. 8. Berarti ini 8 Newton. Itu ya. Wah, susah nih. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Oh, susah ya. Baca dan baca lagi. Ya, sekarang dibalik. Nah, tadi kalau tadi ini kan. Kalau tadi ini. Jadi katro ada di atas. Nah, sekarang bagaimana kalau katronya ada yang di bawah seperti ini? Ini pegang dulu ya. Pegang dulu. Nah, perhatikan ya. Jadi nanti siapa yang gerak translasi? Siapa yang gerak rotasi? Perhatikan. Ini berarti Mg. Ini berarti tegangan tali. Nah, ya. Nah, sekarang translasi. Nah, siapa yang translasi? Ya ini silinder ya. Silinder turun ya. Silinder nih, silinder. Ya. Silinder turun dengan percepatan apa? Percepatan sudut alfa dan percepatannya adalah A ya. Udah berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, maka gerakannya Mg dikurangi T sama dengan M kali A. Sama seperti yang tadi, Mg dikurangi M kali A ya, gitu. Ya. Ini persamaan satu. Nah, sekarang untuk rotasi. Untuk rotasi sama ya. Untuk rotasi sama. Berarti siapa yang rotasi silinder sigma atau ya, sama dengan I alfa ya. Nah, di sini berarti tidak ada gaya lain kecuali T. Ya, ini jari-jarinya adalah R. Maka T kali R sama dengan nah I alfa ya. Atau T kali R. Nah, silinder itu kan berarti setengah ya. Setengah M R kuadrat ya. Kali A-nya ganti A per R. Coret nih. Ujung-ujungnya kayak gini. T sama dengan setengah M A ya. M-nya M katro sama ya. Nah, tinggal masukkan. Ini persamaan 2 ya. Nah, ini boleh dimasukkan nih. T sama dengan M-nya itu kan 2 kg, berarti 20 dikurangi 2. Yang ini T sama dengan setengah ya. Setengah kalikan 2 kalikan A. Maka di sini tegangan tadi cukup dengan nulis A ya. Ini persamaan 2. Nah, 2 masukkan ke 1.
atau T sama dengan T ya. Ini berarti A ya. Ini berarti 20 dikurangi 2A. Nah, ini berpindah ruas ya. Berarti 3A sama dengan 20. Maka A-nya itu 20 per 3 apa? Meter per sekon kuadrat. Itu ya. Nah, ini jawabannya. Pertanyaan tentukan tegangan tali saat itu. Maka T sama dengan A. Ya udah nih kebetulan T-nya sama dengan 20 per 3 Newton ya. Kan gampang ya. Itu jawaban untuk soal nomor 3. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, tuh. Oke. Perhatikan. Sebuah bola pejal, masanya 5 kg, berada di atas lantai kasar. Bola kemudian ditarik dengan gaya 20 Newton, seperti pada gambar di bawah. Tentukan percepatan dan koefisien gesekan yang bekerja pada bola. Perhatikan nih. Ingat ya, momen inersia bola itu 2 per 5. Kalau tidak disebutkan ada pejalnya, M R kuadrat. Nah, ketika dia ditarik dengan gaya F, maka di sini ada gaya gesekan. Ya, itu sebesar F. Ada gaya gesekan, ada gaya berat, kemudian ada gaya normal ya. Oke. Nah, nanti di sini sama geraknya gerak translasi ya. Translasi. Nah, siapa yang translasi? Ya, bola. Berarti sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, yang membuat gerakan adalah F, yang melawan adalah F kecil. Itu sama dengan M kali A. Oke, gitu. Ini persamaan satu juga boleh, atau ini juga diganti sama dengan F ditambah M kali A juga boleh ya. Gitu. Nah, sekarang untuk gerak rotasi. Untuk gerak rotasi siapa? Nah, ini sama, yaitu bola. Ya, berarti nanti tinggal sigma to sama dengan E alfa. Ya. Nah, siapa yang membuat benda itu berotasi? Nah, bukan F, tapi gaya gesekan. Nah, maka nanti F kali R sama dengan I, ini R-nya kan, jari-jari ini. Ya. I alfa. Ya. A-nya boleh diganti, alfanya boleh diganti A per R. Boleh bunyinya. Nah, nah F sama dengan I alfa, bukan I kali A. Sorry, saya hapus saja biar tidak jelek kelihatannya. Ya, ini berarti A. Ya, ini berarti ntar A per R kuadratnya. Nah, ingat, bola pejal itu momen inersianya 2 per 5. Berarti 2 per 5 M R kuadrat ya. Bukan ini kurang. Kuadrat kali A per R kuadrat ya. Itu ya. Nanti nggak? Ini bisa coret nih. Nah, berarti nanti gaya gesekan yaitu 2 per 5 M kali A ya. Ini persamaan 2. Nah, ini persamaan 1. Ini masukkan ke sini saja. Ini masukkan ke sini. Nah, berarti F sama dengan F gesekan ditambah M kali A ya. Dan F-nya ganti nih. F ya, sama dengan 2 per 5 ya. M kali A ditambah M kali A. Awas ini susah nih. M sama dengan berapa nih? 2 per 5 MA ditambah MA berarti 7 per 5 ya. 7 per 5 M. A. Nanti diperoleh A-nya berapa? A-nya berarti ya 5. 5 ya. Oke, sebentar dulu. 5F ya, sorry. 5F. Ini kan kalikan ke sini ya. 5F per 7M ya, gitu ya. Ini percepatannya. Nah, berikutnya ini kan di bawah pertanyaan tentukan percepatan dan koefisien gesekan ya. Oke. Nanti masukkan ke sini. F sama dengan 2 per 5 M kali A ya. Oke. Nah, di sini koefisien gaya gesekan itu kan mu n. Ya, ingat di kelas 10 ya. Mu n sama dengan ya 2 per 5 ya M. Nah, A-nya ganti oleh 5F per 7M ya. Tinggal nyoret nih. Ya, tinggal nyoret. Nah, mu N-nya ganti oleh apa? Oleh Mg ya. Ini 2 per 5 ya.
kalikan 5F per 7. Catat aja nih ini 5-nya. Ya. Berarti koefisien gesekannya berapa nih? 2 kali F ya. 2F dibagi dengan 7 mg ya. Tuh, wah panjang sekali nih. Susah ini soalnya. Oke. Itu soal nomor 4 ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Awas ini susah nih. Ya, soal nomor 5 ya. Oh, nih. Nah, di sini ada katro ya, ada katro. Ingat ya, naik dan turun nih. Nah, perhatikan ya. Sebelum kita menghitung, kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada katro. Seperti ini. Ini M A G, ini T A atau T1 boleh, TA juga boleh. Ini M B G, ini T 2 ya. Oke. Nah, pertanyaannya, tentukan percepatan dan tegangan tali masing-masing jika massa beban A, B, dan katro 4 kg, 6 kg, 2 kg. Oke, kita jawab di sini aja. Ini berarti 4 ya, kilogram, ini berarti 6 kilogram. Kemudian massa katro di sini 2 kilogram. Nah, pertanyaannya begini. Translasi dulu. Siapa yang translasi? Yaitu benda balok A dan balok B. Nah, B turun. Kenapa? Ini lebih berat. Ya. A juga naik dengan percepatan yang sama. Ini A kecil, ini juga A kecil. Oke. Nah, berarti translasinya balok A naik ya. Cukup aja dengan ini. Berarti nanti sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, yang membuat gerakan adalah T1. Berarti T1 dikurangi MAG ya sama dengan MAA ya. Ya, masukkan saja. Maka T1 ya dikurangi 40 langsung sama dengan 4A ya. Atau T1 sama dengan 40 ditambah 4A ya. Oke. Nah, kemudian untuk balok B dia turun. Nah, dengan percepatan yang sama, maka berlaku sigma F sama dengan F kali A ya. Nah, siapa yang buat gerakan? Yang membuat gerakan adalah MBG. Yang melawan siapa? Itu T2 sama dengan MBA ya. Oke. Berarti nanti T2 sama dengan MBG dikurangi MBA ya. Oke. MB-nya berapa? MB-nya berarti 6. Kalikan 10 berarti 60. 6A. Gitu kan? Oke. Nah, perhatikan di sini karena diketahui massa katro, maka tidak berlaku lagi T1 sama dengan T2 seperti hukum Newton, hukum 2 Newton di kelas 10 ya. Nah, tidak ini. Nah, kenapa? Karena di sini ada gerak rotasi. Nah, siapa yang berotasi? Katro. Ya. Ini katro ya. Ini T1. Menurut katro berarti ke bawah ya. Ini T2. Nah, jari-jarinya R sama. Nah, nanti di sini berlaku sigma atau sama dengan I alfa. Ya, nah, di sini ada momen gaya. Momen gaya siapa? T2. Ya. Dikurangi momen gaya di T1. Kenapa dikurangi? Karena nanti putarannya begini. T2 mutarnya ke sini, T1 pasti mutarnya ke sini berlawan arah ya. Itu. Sama dengan I alfa. Ya, awas susah nih. Nah, tinggal masukkan T2 ya, kali R dikurangi T1 kali R sama dengan I alfa ya. Nah, maka T2 dikurangi T1 sama dengan I alfa per R. Nah, ini masukkan nih. Masukannya itu berarti 60 dikurangi 6A dikurangi 40 dikurangi 4A ya. Sama dengan, nah itu ya. I-nya itu apa? Setengah MR kuadrat. Setengah
M katronya itu kan berarti 2,5 MR kuadrat ya. Kali A per R ya. Nah, berarti tetap aja di sini R kuadratnya. Oke, coret. Berarti 60 dikurangi 6A dikurangi 4A sama dengan dulu itu kelewat ini 40-nya min 40 ya. Sama dengan berarti setengah M kali A ya. Ini aja dengan ini berapa? 20 ya. Ntar mau dicoret dulu. Ini berarti 10A. Ini berarti setengah kalikan 2A. Nah ini kan berarti berapa? Nah, 20 sama dengan 10A ditambah A. Nah berarti A itu sama dengan 20 per 11 apa? Meter per sekon kuadrat. Itu ya. Nah, tentukan percepatan dan tegangan tali masing-masing. Ya udah tinggal masukkan ke sini. Berarti T1-nya, ini percepatan ya. T1-nya adalah 40 ditambah 4A. Nah, ini berarti 40 ditambah 4 kali 20 per 11 ya. Nah, hasilnya berapa nih? Hasilnya berarti 440 tambah 880 ya. 440 tambah 80 berapa? 520 per 11 Newton ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana T2-nya? T2-nya berarti gunakan yang ini. Nah, berarti T2 sama dengan 60 dikurangi 6A atau di sini 60 dikurangi 6 kali 20 per 11 ya. Oke. 60 kali 11 berarti 660. 660 dikurangi 120 ya. 660 dikurangi 120 dibagi dengan 11 berapa coba? Berarti 540. Oh gini nulisnya. Ya. Ini awas ini sulit ya. Ini berarti 540 ya. 540 dibagi dengan 11 apa Newton ya. Gitu. Udah ketemu semua. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Contoh, ini syaratnya bukan contoh 5 ya, contoh 6 ya. Sorry, contoh 6 nih. Contoh 6. Ada aja kesalahan. Ini 6 ya. Nah, tentukan nilai tegangan tali dan percepatan sistem jika bidang kasar. Oke, kita turunkan dulu. Seperti ini, uraikan gaya-gayanya. Ya, tuh. Normal, gaya gesekan. Nah, ini tegangan tali. Ini gaya berat, tegangan tali. Nah, ini. Oke, udah jelas ya. Berarti ini ada translasi, ada rotasi ya. Siapa yang translasi? Nah, yang translasi adalah balok. Ini taruh saja balok 1 dan balok 2 ya. Ini balok 1. Balok 1 ya, itu berlaku sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, berarti langsung aja T1 sama dengan F ditambah M A. Tinggal masukkan nih. T1-nya berarti mu MG ya. MG ditambah M kali A. Nah, ini berarti koefisien gesekannya adalah setengah. M-nya adalah di situ tertulis 60 ditambah 6 kali A ya. Nah, berarti nanti tegangan T1 itu 30 ditambah 6 A ya. Nih, biarkan dulu ya. Dah. Nah, kemudian benda 2. Benda 2, benda 2 itu turun ya. Turun. Maka berlaku begini, sigma F sama dengan M kali A. Ingat, benda yang turun itu berarti kayak gini. Mg dikurangi T2 sama dengan M A. Tinggal T2 sama dengan Mg dikurangi M kali A. Masukkan nilainya. Ini katro, ini 40 ya. 40 dikurangi 4 kali A ya. Oke. Nah, berikutnya ini persamaan 2 ya. Berikutnya adalah katro, rotasi ya. Siapa yang rotasi itu? Katro ya. Nah, katro ya. Berarti berlaku sigma tau sama dengan I alfa ya.
Udah, T2 kalikan R. Kenapa T2? 2? Karena kan berputarnya ke sini. Berarti T2 lebih besar dibanding dengan T1. T2 kali R dikurangnya T1 kali R. Sama dengan ini katro ya. Ini setengah M. R kuadrat A per R. Ganti langsung ya. Ini coret ya. Maka T2 dikurangi T1 itu setengah MA ya. Oke. Tinggal masukkan nilainya. Masukkan nilainya. Ya. T2 apa T Ntar dulu, ini T2 ya, T2. Oke, berarti ini 40 ya. 40 dikurangi 4A dikurangi 30 ya, dikurangi 6A ya, sama dengan setengah kalikan 4 ya, 4A ya. Nah, berarti nanti di sini 10 dikurangi 10A sama dengan 2A ya. Nah, berarti nanti 12A sama dengan 10. Berarti A-nya itu 10 per 12 ya. Berapa sih 10 per 12? 10 per 12 berarti itu 5 per 6 ya. Gitu ya. 5 per 6 meter per sekon kuadrat. Nah, oke. Kemudian tegangan talinya kita punya rumus ini. Nah, maka T1 itu 30 ditambah 30 ditambah 6A atau 30 kalikan kalikan 30 ditambah 6 kali 5 per 6 ya. Oke. Nah, ini diperoleh berapa? 35 Newton enteng kan? Ya. Ini kuadratnya, lupa. Nah, berapa T2-nya? T2 berarti gunakan ya 40 dikurangi 4A ya. Nah, tinggal masukkan 40 ya, 40 dikurangi 4 kali 5 per 6 ya. Tuh. 6 kali 40 berapa? 240 ya. 240 dikurangi 20 ya per 6. Maka nilai T2 itu berarti 220 per 6 Newton. Itu ya, itu udah terjawab semua. Oke. Nah, itu soal 6 ya untuk dinamika gerak. Mudah-mudahan mengerti ini. Awas ini susah ya, saya sekali ingatkan lagi ini susah-susah dan susah harus dipelajari lagi. Oke. Nah, next video latihan soal kesetimbangan yang episode 1. Ingat nih, baca dan baca lagi karena memang ini pokok bahasan yang paling susah yang ada di kelas 11 ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini kalian bisa apa minimal ada pencerahan dan penambahan wawasan.